Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, nenek yang selalu ubek, yang selalu memenuhi pikiran itu benar-benar sampai full dengan keinginan-keinginan yang apa saja yang pengen saya kerjakan. Ini tadi pagi-pagi saya nomor 1 karena ini hari libur. Hari ini persiapan Natal untuk nanti malam. Puji Tuhan, kebetulan sekali saya itu juga kemarin tuh bikin kue, terus sudah bikin lauk untuk ya cuman siap-siap aja, siapa tahu nanti anak-anak saya pada datang, terus saudara-saudara saya juga ada yang datang. Tapi karena saya itu di satu keluarga besar, saya dalam artian anak dan putra-putrinya, anak dan cucu-cucu dari orang tua saya itu juga banyak. Tapi mereka sudah menyebar, sudah pada berkeluarga. Maka saya dengan umur 72 tahun itu sudah akhirnya dituakan. Nah itu kadang-kadang kalau mereka pada datang itu semua itu aku bukan kok mengharapkan, tidak, tetapi yang sudah terjadi itu biasanya selalu membawa makanan sehingga aku juga melimpah. Makanya aku malah enggak nyiapin apa-apa, cuman sekedar sedikit. Kalau kebetulan ada yang datang kelaparan, zaman sekarang itu ningo jarang sekali untuk orang datang kelaparan. Aku menikmati hidup. Walaupun aku sendiri, tetapi sebetulnya aku tuh banyak dikelilingi saudara dan anak-anakku masih perhatian sekali sama saya. Jadi saya itu cuman selalu dibikin mama bahagia aja. Terima kasih, dan aku menangis terharu karena bahagia. Waktu itu saya jadi cerita ini, awal mulanya saya bikin konten. Waktu itu saya itu terus terang karena sudah sendiri mau berlibur ke China bersama teman-teman saya sebaya. Terus pada saat kita pas pertemuan sama teman-teman alumnus dari SMA, di jalan saya ditelepon sama anak saya, pinggir jalan besar. Jadi kalau waktunya kampanye ini makanya pintu gerbang itu tak gembok terus. Aku tuh ketakutan karena pada saat kampanye tahun 80 berapa itu saya belum pindah ke sini. Itu saya juga tinggalnya di pinggir jalan besar. Nah, pada saat itu jalan Jenderal Sudirman yang depan Bethesda itu untuk kampanye gitu terjadi ada kontak fisik antara kedua pengikut partai yang berbeda. Itu sehingga ramai sekali, terus pada loncat pagar masuk ke rumah. Nah, di situ saya trauma. Ini kebetulan saya juga rumahnya di pinggir jalan
bukan jalan utama tetapi jalan alternatif, jadi rame sekali. Makanya ini tak gembok terus, nanti waktunya kampanye aku mau tutup pintu, dan aku betul-betul aku juga pengen ada temennya yang kira-kira bisa kalau terjadi apa-apa. Aku kepinginnya itu suatu apa ya, ada kampanye, ada apa itu nggak terjadi sesuatu apapun, tetapi itu kadang-kadang nggak kita kehendaki. Nah, waktu itu menjelang Krismon itu saya lagi pindah di sini pertama kali juga begitu. Depan itu, antara desa depan sama desa saya itu ternyata pemudanya itu berbeda, ada yang mempunyai suatu perbedaan yang dianut atau yang diikutin, perbedaan partai. Itu sampai istilahnya zaman dulu itu kayak perang berubuh. Nah, itu dua desa ini perang. Sampai akhirnya polisi itu dari Jalan Wonosari sampai ke lewat di depan rumah saya segala gitu, itu ada dua truk itu turun, itu pada duduk di depan rumah saya itu berderet loh, untuk menjaga itu tadi, antara dua desa yang konflik. Terus malamnya itu desa depan saya itu lampu semua dimatikan, takut diserang gitu. Nah, saya kan di perbatasan antara desa yang berkonflik. Untuk ajang pertempuran di depan rumah saya, karena saya itu termasuk netral, walaupun di sini pada saat itu orang baru, tapi ya sempat juga yang mereka tidak tahu itu rumah saya dihancurin, benar-benar pakai pedang yang segini-gini itu. Terus suami saya tenang, memang mundur waktu itu. Terus kita cari yang separtai sama yang menghancurkan tempat saya itu. Akhirnya damai, malah akhirnya tempat saya itu dijaga sama mereka-mereka yang tadinya itu memusuhi saya. Itu akhirnya setelah tahu saya dan suami saya, itu mereka akhirnya itu malah bisa silaturahmi dengan bagus dan mengatakan bahwa ibu jangan khawatir, selama ibu hidup di sini bersama keluarga ibu pasti akan aman. Puji Tuhan, semoga itu akan benar-benar terjadi. Sampai sekarang memang saya aman. Tapi saya ya bertetangga dengan semua tetangga saya itu baik. Makanya kemarin ada orang beli tanah baru di sebelah, orang baru tidak tahu. Heran saya, dengan enaknya janji jrik sakarepe dhewe. Itu bikin pagar bumi, tapi di atas pagar bumi saya yang belum jadi pagar bumi, baru fondasi tempat saya. Tapi ya sudah, biar aja. Sampai di mana? Toh itu kalau dilihat benar, diteliti benar, sampai ke bawah, saya yang benar. Semua sudah mengatakan bahwa saya yang benar, tapi dasarnya yo nekat, ya sudah, tapi biarin saja. Aku relakan itu harta dunia yang nanti akhirnya itu nggak tak bawa pada saat saya dipanggil Tuhan. Nggak apa-apa, ampunilah dia ya Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ngocehi mama kok Simbah kok mamah rano nanake kok dadi mbasake mama. Aku tadi pagi-pagi udah ini ngopi. Aku kalau cerita itu mesti nanti panjang sekali. Ngopi, terus cemilane malah ini kue kastengel bikinan sendiri. Aku nanti mau bikin lagi kok.
Kadang-kadang keponakan saya kalau aku cerita itu udah bude malah tak beliin aja gitu. Tapi aku senengnya bikin sendiri. Lebih mantap. Lebih mantap karena ini ya. Kerupiuk-kerupiuk dan aku nggak suka kalau kurang kering, jadi aku senengnya yang kering. Enak loh. Kastengan. Nek bikin sendiri itu puas. Makannya kalau mau dihabisin ya boleh, mau tapi kan untuk orang tua kan ya nggak boleh kalau ini kebanyakan. Ini nanti kalau aku cerita mesti panjang sekali. Kembali ke awal cerita. Aku suka ngalamun dalam kesendirian, dalam kesepian. Tapi bukan berarti susah. Kesepian itu justru itu suatu kebahagiaan. Karena apa? Kita itu bisa melamun, introspeksi diri, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu. Tapi kalau aku bikin konten nenek kesepian, wah itu pikirannya itu udah negatif. Yang komentar juga mau tak temenin nek, mau tak suapin nek, aku mau jadi imanmu sampai di akhir hayatku. Ya, aku ketawa aku melihat orang seperti itu. Mereka itu belum tahu artinya hidup. Jadi pikirannya itu cuman negatif. Kalau kesepian kepengennya ada temennya, terus dikeloni, terus making love atau lah. Kalau kayak saya, no, sudah bukan waktunya. Aku saja setelah aku hidup sendiri jadi janda, aku tidak mau berakrab-akrab dengan bukan banyak lelaki, dengan seorang lelaki pun nggak ada aku yang akrab. Dalam artian kesana berdua bercengkerama atau no. Suamiku itu dulu punya perawat laki, masih muda, punya istri, anaknya 1, orang Wonosari. Orangnya baik banget. Itu saja karena kita hidup itu cuma bertiga, karena anak saya sudah pada berkeluarga. Terus kalau saya sendiri untuk merawat suami saya waktu itu sudah nggak bisa apa-apa karena di tempat tidur. Nggak bisa, mesti ada perawat. Pada waktu itu masih sebelum tahun 2000, sebelum tahun 2020. Begitu suamiku dipanggil Tuhan, aku rasanya kayak orang yang apa-apa males, takut sendiri di rumah. Tapi aku kalau disuruh ikut anakku, aku nggak mau. Karena apa? Karena anak-anak sudah berkeluarga, nanti kalau aku masuk di dalam kehidupannya, mereka tidak bisa mandiri dalam membangun rumah tangganya.
sedikit banyak aku pasti ikut di situ. Makanya aku selalu berdoa mudah-mudahan aku tetap sehat dan bisa mandiri. Nah itu waktu bulan-bulan pertama aku mohon bener sama yang namanya perawatnya suamiku. Namanya Tommy waktu itu. Orangnya baik banget. Dia sangat menghormati saya. Dia tidak pernah membantah. Sampai akhirnya aku mohon, Tom, kamu ikut saya. Kamu tetap dapat gaji seperti apa yang sudah terjadi. Karena waktu itu sekitar hampir 1 tahun dia udah ikut saya karena suami saya sakit itu. Stroke suami saya. Tapi yang melayani untuk setiap hari tetap saya. Cuman dia bantu karena saya sendiri nggak kuat. Sudah pakai dipan kayak di rumah sakit itu, sampai 1 kamar itu seperti kamar rumah sakit. Ada oksigen tuh, oksigennya masih sekarang malah tak isi buat kalau kebetulan saya capek, saya pakai oksigen biar nggak sesek. Itu tak minta untuk menemani saya sampai aku benar-benar bisa fight lagi, untuk bangkit lagi. Aku ora arep ndemok kowe, ora arep ganggu kowe, ming siji aku sok titip omah. Nanti kadang-kadang aku pergi terus karena diajak anak saya ke sini, nanti mama di situ setelah 40 hari. Supaya aku bisa tenang. Nanti begitu aku tenang, aku sudah siap, ya sudah. Kebetulan itu belum sampai kapan gitu, kadang-kadang aku dibully sama teman-teman. Wah, weh demenane kok beruntung. Aku ya ketawa aja. Karena aku nggak melakukan itu. Dan dia sampai saat ini aja menghormati saya. Benar-benar saya itu seorang ibu yang tidak macem-macem. Ya aku nggak ganggu, dia punya anak, punya istri. Malah istrinya tak suruh ke sini. Nanti anaknya kalau mau di sini mau tak sekolahkan, aku sampai mau gitu ngomong. Jangan Bu, ini saya profesional. Aku sebagai perawat, yang saya rawat nggak ada, tapi berhubung saya itu ikut ibu itu sudah lama dan saya tahu ibu itu bagaimana, makanya saya mau nemenin saya. Kira-kira itu hampir 7 bulan loh. 7 bulan itu dia udah ngomong kalau ibu memang sudah tenang, saya cari tempat lain sebagai profesi saya, karena saya di sini malah nggak kerja. Ya paling sok nyapu mingan, karena di sini juga kalau pagi gitu ada yang bantuin nyapu, bantuin apa. Tapi pada saat itu aku masih mampu. Karena ya anugerah Tuhan, di mana saya masih bisa jalan. Banyak yang nolong saya. Aku juga masih bekerja walaupun cuma sedikit pendapatannya, tetapi hitung-hitung cukuplah. Jadi puji Tuhan, aku itu selalu diberi kenyamanan. Tapi ini nanti ceritanya itu lama banget nih, ceritanya nenek apalagi kehidupan. Sepotong aja tak akhiri sampai sekian. Jadi aku waktu itu selalu dekat dengan orang-orang, dekat dengan orang muda. Tetapi saya itu sebagai nenek yang jalan lurus. Jadi kalau saya bikin konten-konten terus yang pada komen itu yang pikirannya negatif, maaf, itu tidak betul. Terima kasih. Selamat pagi, aku masih meneruskan bersih-bersih pekerjaan saya.
Ini tadi aku ngopi, kopinya cuman cappuccino. Terus tak kasih lihat, meja sudah tak bersihkan. Ada puntung rokok, tahu sendiri. Kalau ada puntung rokok nenek sendiri itu tahu sendiri, aku nggak usah cerita. Itu adalah bingkisan. Wah, tadi minum sih. Bingkisan dititipin, nanti mau diambil yang berhak menerima. Di situ ada pohon Natal. Sana juga sudah. Nanti itu kalau ada tamu, ada apa, sudah bersih. Tinggal belakang. Sama nanti kamar. Terima kasih sudah menonton ocehan nenek di pagi hari. Ayo kita minum kopi. Aku bahagia karena apa? Walaupun aku bukan orang yang kaya, aku hidup sederhana. Uang pun aku itu tidak punya, hanya pemberian dari anak-anakku yang sudah pada bekerja. Sama suamiku yang sudah meninggal, masih meninggalkan pensiun. Itu saya ngambilnya setiap sehabis tanggal 1. Jadi kalau ini nenek nggak punya uang, ya nanti tahun depan baru dapat lagi. Thank you for watching. Semoga yang nonton video ini diberkati Tuhan. Perbolehkan saya undur diri. Semoga semuanya baik-baik saja. Ini selamat hari Natal yang merayakan. Dan selamat tahun baru, kita menyongsong tahun baru. Mudah-mudahan di tahun depan kalian akan mendapatkan kelebihan yang melimpah. Jangan lupa kita selalu dibikin happy. Aku masih banyak ceritanya. Cuman ya itu tadi, kalau nenek itu kalau ngomong nanti 24 jam bisa ngomong terus. Tapi habis itu nanti bisa tepar karena apa, masuk rumah sakit sesek. Capek ngomong, jantungnya berdebar. Thank you. Jangan lupa loh, ini aku lupa ngomong, subscribe-ku nambah terus. Nanti jangan lupa di subscribe lagi yang belum subscribe. Tonton terus video-videoku. Saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami dan saya lihat. Dan itu kebanyakan itu suatu kebaikan. Atau misalnya masalah juga terselesaikan dengan baik. Dan enggak yang aneh-aneh loh. Aku tidak suka penyimpangan, penyelingkuhan atau apapun. No, ya. Thank you for watching.